Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Aksi pencurian motor seorang warga Palembang terekam kamera pengawas di Jalan Panca Usaha Seberang Ulu 1 pada Selasa 2 Desember 2025 malam lalu. Pelaku datang berjalan kaki mendorong motor dan menyalakannya ke lokasi lebih sepi sebelum membawanya kabur. Pencurian terjadi hanya beberapa saat setelah korban memarkir motor di halaman rumah. Lagi dia parkir depan rumah. Terus? Tahu setelah paginya aku lihat cek motor itu aktif lagi. Oh, itu berapa lama kita parkirin depan rumah tuh? Kalau nyengok CCTV-nya tuh mungkin sekitar 6 detik kan. Berapa? 6 detik. 6 detik? Iya. Oh, pas masuk rumah langsung hilang gitu. Itu terekam CCTV kan? Iya, terekam CCTV. Oh, itu pelaku berapa kalau terekam CCTV? Rekaman tuh. Apa? Di rekaman CCTV ada berapa orang yang ambil? 1 orang. Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang sambil membawa rekaman CCTV sebagai salah satu barang bukti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Empat 14 ton bantuan logistik berupa makanan siap saji, seperti biskuit, mie instan, dan air mineral, dikirimkan melalui udara dari Lanut Sri Mulyono Herlambang pada Jumat 5 Desember 2025 pagi. Bantuan tersebut dikirimkan untuk membantu warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh yang terkumpul dari sejumlah lembaga dan warga di Palembang. Pengiriman menggunakan pesawat Hercules C-130 dari Skadron Udara 33 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar ini akan menurunkan bantuan di sejumlah pangkalan Aju yang dekat dengan lokasi sasaran. Hari ini terkhusus kita tidak memberangkatkan berupa beras, tapi barang-barang yang siap untuk dimakan, serta minuman-minuman yang siap untuk dikonsumsi. Jadi barang-barang hari ini kami sampaikan bahwa semua barang yang siap untuk dikonsumsi. Jadi distribusi memang kita dari Palembang ini melalui jalur udara akan membawa ke pangkalan-pangkalan Aju ya, pangkalan Aju. Contoh yang ada di Sumatera Barat, kemudian yang ada di Sibolga, kemudian yang ada di Medan. Nah, melalui pangkalan-pangkalan Aju ini ada distribusi lain, bisa jalur darat juga ya, lokasi terdekat, dan bisa juga jalur udara melalui pesawat-pesawat helikopter yang nanti diakomodir atau di-manage oleh pelaksana yang ada di lapangan di sana. Hercules yang digunakan mengangkut bantuan penyintas bencana ini sudah melakukan penerbangan ke-20 dalam misi operasi kemanusiaan. Pesawat Hercules C-130 TNI AU itu memiliki daya angkut hingga 15 ton kargo. Dalam misi operasi kemanusiaan kali ini di Sumatera, harus menghadapi cuaca buruk dalam setiap penerbangannya. Bantuan udara sepertinya sudah berjalan hampir 1 minggu. Kemungkinan sudah lebih dari 20 flight yang ke sana. Kemudian kalau yang dari Palembang mungkin ini pertama kali dari sini. Tantangannya kita lebih ke mungkin daerah yang terdampak seperti runway misalkan. Kalau runway-nya mungkin tidak proper untuk kita landing, itu sebagai tantangan, sama cuaca saja. Karena kan semenjak banjir itu kan cuacanya buruk, kemudian otomatis di daerah Sumatera semua cuacanya buruk semua. Pengiriman bantuan melalui udara ini yang pertama dilakukan dari Palembang dan rencananya akan ada bantuan lain yang akan dikirimkan untuk meringankan beban penyintas bencana. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perbatasan antara jumlah bantuan itu kurang lebih. Bentuk kepedulian untuk warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, pemerintah Kota Palembang menyalurkan bantuan logistik. Bantuan terdiri dari 29 jenis kebutuhan, didominasi 40 ton beras, serta mie instan, gula pasir, dan uang tunai. Insya Allah ini adalah sebuah bentuk kepedulian kita
apalagi yang meninggal dunia sudah cukup banyak, 800-an lebih, belum lagi rumah yang hilang 500-an lebih. Maka dari itu kita kirimkan bantuan ini paling tidak meringankan beban bagi yang keluarga tertimpa musibah, dan kita berdoa juga semoga yang meninggal dunia dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantuan yang dikumpulkan Dinas Sosial selama 3 hari diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak. Tadi sudah saya sampaikan, artinya kita ada 2 lokasi. Yang pertama lokasinya itu di Posko Logistik ya, BPPD Provinsi Jalan Sudirman, Sumatera Barat. Yang kedua Posko Tanggap Darurat Sumut, Jalan Ahmad Nasution, Kantor Kwarca Pramuka. Dan untuk yang di Aceh, kita masih dapat informasi bahwa di perbatasan antara Medan dan Aceh itu di Kabupaten Langsa itu masih proses pembersihan jalan nasional. Pada Jumat 5 Desember 2025 pagi, bantuan diberangkatkan menggunakan 10 truk. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dan juga Sumatera Utara. Kami ucapkan selamat jalan. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyiapkan berbagai langkah menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Berbagai faktor resiko mulai cuaca ekstrim hingga lonjakan penumpang disiapkan bersama entitas bandara. BMKG memperkirakan puncak musim hujan terjadi Desember hingga Januari dengan curah hujan tinggi, angin kencang, dan kilat. Koordinasi antar instansi disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan ini. Puncaknya seperti dibilang tadi di bulan Desember hingga Januari. Biasanya kalau hujan lebat, tentu awan-awan konvektif, pembawa hujan, biasanya disertai dengan kilat atau petir juga angin kencang. Itu salah satu mungkin dilema kita pas pusko Natal dan Tahun Baru, pas di puncak musim hujan. Lonjakan penumpang diprediksi naik 3-5% dibanding tahun lalu, dengan estimasi 162.082 penumpang. Saat ini sudah ada permintaan penerbangan tambahan internasional untuk rute Palembang-Kuala Lumpur. Dan kita prediksikan akan ada kenaikan sekitar 3-5% dibandingkan tahun 2024, atau nanti sebanyak 162.082 orang. Puncak arusnya kita prediksikan di hari Sabtu, yaitu tanggal 19 Desember. Ya, untuk arus puncak mudiknya ya. Untuk baliknya kita prediksikan di tanggal 3, itu kalau nggak salah hari Minggu. Posko terpadu akan mulai beroperasi 18 Desember hingga 4 Januari 2026, melibatkan pemangku kepentingan bandara, Basarnas, TNI, dan Polri untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Mindupa siap mewakili Kota Palembang di turnamen sepak bola nasional Liga Merah Putih. 2 kelompok usia U10 dan U12 akan turun. PSSI Palembang menilai Mindupa memiliki potensi di level nasional dan menaruh harapan agar tim mampu mengharumkan nama kota. Kalau kita lihat mereka memang sudah layak untuk mengikuti turnamen di nasional, karena mereka tuh sebelum berangkat ke Bandung, mereka sudah mengikuti turnamen reguler dulu di Sumatera Selatan. Ya kalau target, ya saya berharap semoga ya, kita tidak menutup kemungkinan, kita inginnya semoga anak-anak bisa meraih hasil yang baik ya, dan juara di turnamen tersebut, di turnamen Merah Putih tersebut. Palembang juga menaruh harapan besar kepada tim sepak bola Mindupa agar bisa mengharumkan nama kota Palembang di tingkat nasional. Sudah menjadi juara. Sudah persiapan sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Sebelum turnamen, tim menjalani persiapan selama 2 minggu dan optimis meraih prestasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Forkopimda, BUMN, dan BUMD menghimpun bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera. Bantuan yang disiapkan mencakup sembako, obat-obatan, makanan, pakaian layak pakai, hingga air bersih dengan nilai lebih dari 2,6 miliar rupiah.
Sebanyak 23 armada diberangkatkan pada Rabu 3 Desember 2025 melalui jalur darat menuju Medan sebelum didistribusikan ke sejumlah daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Selain logistik, Sumatera Selatan juga mengirimkan relawan dan tim medis guna memperkuat penanganan di lokasi bencana. Kita minta kepada Forkompinda, kepolisian, Kodam untuk apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan di sana. Jadi nggak menerka-nerka. Jadi apa yang sudah dibutuhkan, apa yang dibutuhkan di sana, ini yang kita kirim. Kita juga nggak mau kalau sampai di sana ternyata tidak termanfaat kan. Nah ini sudah hasil koordinasi. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menambah bantuan jika kondisi di wilayah terdampak belum menunjukkan perbaikan dalam waktu dekat. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Korem 041 Gamas menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat. Bantuan diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan 4 mobil TNI AD. Paket sembako, air minum, dan pakaian layak pakai menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas yang terpaksa mengungsi. Untuk sementara bantuan difokuskan ke wilayah Sumatera Barat karena jaraknya lebih dekat dan mudah dijangkau melalui jalur darat. Kita akan salurkan melalui darat. Seperti terlihat tadi di belakang ada 4 kendaraan truk. Hari ini atau siang ini akan kita langsung dorong ke wilayah Sumatera Barat. Khususnya rekan-rekan atau saudara-saudara yang terdampak musibah bencana alam. Siang hari ini juga saya didampingi oleh Bang Kasrem, kemudian para dandim jajaran, para kasih korem, melepas kurang lebih 4 kendaraan truk. Nanti ada pengawalan juga yang kurang lebih sekitar 15 jam nanti menuju ke wilayah Sumatera Barat. Selain itu, Korem juga menyiapkan personil apabila dibutuhkan untuk mendukung evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Oleh karenanya Allah, kami senantiasa kuasa. Segala puji dan syukur. Polda Lampung memberangkatkan 14 truk berisi bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Barat. Logistik yang dikirim mencakup bahan pokok, pakaian, air minum, obat-obatan, hingga dukungan uang tunai senilai 300 juta rupiah. 4 truk tambahan membawa personil BRIMOB yang dikerahkan untuk membantu penanganan pasca bencana. Ucapkan terima kasih dari Pak Kapolri kepada Pak Kapolda Lampung. Hari ini kita mengirimkan bantuan sosial kemanusiaan ke saudara-saudara kita yang mengalami musibah di bencana alam di Sumatera Barat. Yang tadi kita sudah lihat sendiri ada 18 truk berisi sembako, berisikan kebutuhan perempuan, anak-anak, dan kebutuhan lain untuk masyarakat yang terdampak di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dan kita juga mengirimkan pasukan BRIMOB dari pasukan SAR, kemudian pasukan untuk dapur lapangan, demikian juga untuk air bersih, dan kebutuhan lainnya untuk meringankan beban daripada masyarakat di wilayah Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Kerja keras, kerja kolaborasi, kerja sinergi, kerja semua pihak ini sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan dalam untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, khususnya di wilayah Aceh, wilayah Sumatera Barat, dan wilayah Sumatera Barat. Bantuan kemanusiaan ini dilepas melalui jalur darat dan akan diteruskan ke posko penanganan bencana setempat sebelum didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Fenomena perigi terjadi ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi, sehingga meningkatkan tinggi pasang air laut dan memicu banjirop di wilayah pesisir. Dalam beberapa hari ke depan, ketinggian air diperkirakan dapat mencapai sekitar 40 cm.
Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah yang merasakan dampaknya. Masyarakat diimbau waspada terutama pada dini hari saat pasang tertinggi terjadi. Kondisi cuaca di bulan Desember yang mulai diwarnai curah hujan tinggi juga berpotensi memperparah genangan di sejumlah titik. Jadi fenomena perigi ini tentunya berpengaruh ke pasang surut air laut. Jadi memang ada beberapa wilayah yang kita perlu waspadai terkait potensi banjirropnya sendiri. Terutama pada musim hujan ini ya, musim hujannya biasanya potensinya akan cenderung lebih tinggi daripada yang biasanya. Kalau misalnya kita lihat dari historisnya bisa mencapai 40 cm. Warga pesisir disarankan mengamankan barang penting dan memastikan saluran air berfungsi baik untuk meminimalkan dampak rob. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Video nih. Polisi mendatangi Dusun Tanjung Senang, Pekon Gedung Cukuh Balak, Tanggamus setelah warga melaporkan temuan kerangka manusia. Tim Inafis kemudian mengevakuasi kerangka tersebut untuk proses identifikasi sambil mengumpulkan keterangan dari sejumlah warga. Kerangka itu diduga adalah Usman, petani berusia sekitar 80 tahun yang tinggal seorang diri dan tidak terlihat beraktivitas selama 2 pekan terakhir. Nah, betul, kalau untuk masalah penemuan mayat kerangka, jadi memang ada histori 2 minggu sebelumnya, ini masih sebatang kara ya. Kita temukan itu diduga, jadi sering mengunjungi. Ya, ditemukan sering dijenguk, tapi kok udah 2 minggu nggak datang, akhirnya dicek, ditemukan lah itu. Lain-lain langkah-langkahnya sedang kita dalami. Untuk jenis kelamin sendiri dan? Untuk hasil temuan, pemeriksaan dan visum itu laki-laki. Visum awal. Saat ini proses identifikasi lanjutan masih berlangsung untuk memastikan penyebab kematiannya. Tim Liputan Kompas TV, Tanggamus, Lampung. MO, seorang asisten rumah tangga dibekuk polisi di Bandar Lampung usai mencuri perhiasan emas dan mata uang asing di rumah majikannya. Pelaku melibatkan anak untuk masuk ke kamar korban melalui lubang jendela. Dari pemeriksaan, aksi pencurian itu dilakukan pelaku karena terdesak kebutuhan ekonomi. Yang didapat adalah 1 buah gelang emas berat 17 gram, 1 batang logam mulia seberat 3 gram, 23 lembar mata uang asing yang terdiri dari tadi ada dolar Amerika, dolar Singapura, euro, yang kerugian ditaksir sekira 60 juta rupiah. Kini MO ditahan di Polresta Bandar Lampung dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Musim durian kembali mewarnai kota Jambi. Di sepanjang pinggir jalan, pedagang menata durian segar yang menggoda dengan aroma khasnya. Manis dan lembutnya daging buah membuat warga berburu si raja buah di musim terbaiknya. Durian Jambi dikenal dengan teksturnya yang halus, rasa manis legit dan aroma yang kuat. Tak heran banyak pembeli rela antre demi mendapatkan buah pilihan. Setiap durian yang dibuka menghadirkan sensasi lembut yang langsung memanjakan lidah. Di salah satu lapak, durian lokal dari Padang dan Jambi menjadi primadona. Harganya bervariasi tergantung ukuran, mulai dari paket 4 buah dengan harga terjangkau. Dari harga 400 ada yang 500 juga, ada yang 300, pokoknya macam-macam Kak. Ada yang 80, yang besarnya 80, pokoknya kita jamin. Saya belinya ya lumayan sih, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Biasa itu, kalau warga ini tergantung yang kelasnya. Ada yang kelasnya menengah, mungkin yang kelasnya 400. Yang kaya mungkin yang besar, bisa. Dalam sehari, ratusan buah bisa terjual, menandakan tingginya minat masyarakat. Warga pun kerap membeli durian untuk dinikmati bersama keluarga. Makan biasa aja. Makan biasa. Biasanya beli durian nih di musim durian aja atau nggak musim beli juga? Musim durian aja. Beli yang harga berapa, Bu? Yang 300. Bagi pendatang yang berlibur ke Jambi,
Kawasan Tugu Juang menjadi tempat favorit untuk mencicipi atau membawa pulang durian lokal yang terkenal nikmat dan ramah di kantong. Ratna Sari, Kompas TV, Kota Jambi, Jambi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang perempuan mengambil beberapa helai daster di sebuah toko pakaian di kawasan 16 Ilir, Palembang, lalu menyimpannya ke dalam kantong plastik hitam yang dibawanya. Aksi itu akhirnya terhenti setelah penjaga toko yang sejak lama mengintai, karena pelaku diduga sudah 5 kali beraksi memergokinya saat hendak mengambil barang incarannya. Pelaku tak dapat mengelak dan menangis ketika polisi tiba di lokasi. Ia sempat menolak diamankan dan menyangkal perbuatannya, hingga petugas toko menunjukkan rekaman CCTV yang merekam aksinya. Perempuan tersebut diketahui bernama Desi Ariana, 45 tahun, warga Seberang Ulu 1. Di hadapan pemilik toko dan polisi, pelaku mengaku menjual barang curian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 4 anaknya. Ngambil barang, dijingon anak gua aku. Dipanggil aku, mulai dicekal budak. Cekal budak, uang rame, daripada dia dikeroyok, orang rame-rame, tino kan. Coba untuk beli. Itu udah sering ngambil ini? Sering, yang ketahuan 4-5 kali lah kita. Sudah 4 kali kabur. Tadi ditangkap lagi maling lagi? Lagi nak ngemek, dia belum ketahuan dia berlari. Cekal di sini. Udah. Petugas juga menemukan sejumlah peralatan memasak yang diduga hasil curian. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang untuk diproses lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus dugaan perampokan disertai pembunuhan yang menewaskan pengusaha kerupuk Dharma Kusuma di Kelurahan 15 Ilir, Palembang mulai menemukan titik terang. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku. Dari keterangan saksi, pelaku diduga beraksi seorang diri dengan ciri tubuh tinggi, gempal, berusia sekitar 36 tahun, dan mengenakan masker hitam saat kejadian. Yang berjalan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera melakukan penangkapan tersangkanya karena sudah teridentifikasi dan jelas. Untuk tersangka ada berapa orang? Satu orang. Inisialnya? Nanti kita ikut dulu kamar ya. Saksi sudah diperiksa semua? Sudah cukup banyak saksi, tinggal kita menangkap saja. Kita menunggu waktunya. Ya. Bermodalkan identitas awal tersebut, polisi kini melakukan pengejaran untuk mengungkap pelaku dan motif aksi tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Eva Indriati, warga Jalan Dapatan Lama 29 Ilir, Ilir Barat 2 Palembang, melaporkan seorang pemilik akun Facebook setelah merasa dipermalukan melalui video unggahannya. Diduga memuat pencemaran nama baik dan tekanan agar dirinya membayar hutang. Eva mengetahui unggahan tersebut dari keluarga dan rekannya. Sebelumnya ia mengaku pernah mendapat teror dan ancaman melalui pesan suara di WhatsApp terkait utang yang belum dilunasinya. Peristiwa itu membuatnya merasa malu dan mengalami tekanan psikologis, sehingga memilih melapor ke polisi dengan barang bukti tangkapan layar. Dibocor, dan aku tak boleh lagi main tempat Umi. Kalau main tempat Umi jengoklah habis kau yang itu. Tahu ibu siapa yang nangkap ibu itu tahu siapa orangnya? Tahu hati ada kami soalnya. Kenal dengan ibu tak? Ibu kenal dengan dia tak? Iya. Kan mungkin kawan aku. Aku tekan menyembelih kawan aku. Dia omongnya kawan aku sama dia. Terus cak mana bu anak ibu sudah ibu diviral getun? Dia nangis dia nyonya bunda cak mana bunda aja nak kawan aku cuma galau dia tuh. Laporan Eva sudah diterima SPKT Polda Sumatera Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan akan diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk diproses lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, di sini lah kan dia mulai tersongkur kan? Kasus pembunuhan sopir truk di Simpang Macan Lindungan, Palembang mulai terungkap. 2 dari 5 pelaku ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyian mereka. Kedua tersangka masing-masing MA dan RS.
Untuk memastikan peran tiap pelaku, polisi menggelar rekonstruksi di Polrestabes Palembang Senin 1 Desember 2025 petang. Dari 16 adegan yang diperagakan, RS diketahui memukul korban dengan bambu, sementara MA mencuri kartu tol milik korban. Setelah korban tersungkur, pelaku lainnya Dedek yang masih buron menusuk korban hingga tewas. Inisial R itu dia salah satu dari 5 kawanan. Perannya dalam kasus tersebut adalah memukul dengan menggunakan bambu. Sedangkan Alpian, dia percobaan untuk mencuri kartu tol yang ada di dalam mobil korban. Artinya dari berapa pelaku itu 2 orang sudah diamankan? 2 orang diamankan, 3 orang kita sudah buatkan DPO-nya, masih sedang dalam proses pencarian. Himbau kepada rekan-rekan supaya teman-teman untuk segera menyerahkan diri daripada kami harus masyarakat tegas. 3 pelaku yang masih dalam pengejaran diimbau segera menyerahkan diri sebelum polisi mengambil tindakan tegas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian di sebuah warung makan masakan khas Jawa di Jalan Mayor Salim Batubara, Palembang terekam kamera CCTV. Pelaku awalnya mencoba membobol jendela dan pintu, namun gagal karena terhalang terali besi. Tidak ingin pergi dengan tangan kosong, ia kemudian memanjat pagar samping yang rendah dan mengambil 2 kipas angin yang terpasang di area luar. Pelaku diduga melarikan diri dengan bantuan rekannya yang menunggu di luar untuk membawa barang curian. Aksi tersebut baru diketahui esok paginya ketika penjaga warung membuka tempat usaha dan mendapati 2 kipas angin telah hilang. Kejadian kemarin cuma dia nggak masuk karena sempat diterali kan ini. Jadi dia yang bimbek cuma kipas mereka kan. Berapa orang pelakunya, Mbak? Sekitar 5. Hah? 5 mungkin. Bermodal rekaman CCTV, pihak warung berencana melaporkan kejadian ini ke polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pencuri beraksi di sebuah rumah kawasan Siring Agung Ilir Bar 1 Palembang. Salah satu pelaku mengenakan helm tampak mengendap-endap masuk halaman, sesekali menunda gerak saat warga melintas, sebelum akhirnya merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor. Pelaku lainnya menunggu di sisi pagar untuk memantau situasi. Pemilik motor Indah Salawa, seorang guru les yang tinggal di rumah tersebut sebagai asrama, baru menyadari kehilangan ketika temannya datang dan melihat pagar sudah terbuka serta motor tidak lagi di tempatnya. Jadi kan saya kan pulang dari rumah, ini kan asrama. Nah, saya pulang dari rumah tuh sekitar jam 12 lewat pas orang lagi sholat Jumat. Saya parkir motor saya di sini. Saya tuh rencananya mau keluar lagi. Saya sholat, terus makan, saya istirahat bentar. Nah, tiba-tiba teman saya tuh Dian namanya, bilang, "Dah, motor kamu kemana?" "Di luar, Mbak," kata saya kan. Terus saya lihat, oh nggak ada. Terus sama-sama panik, jadi keluar. Habis itu lihat CCTV, oh ternyata ada 2 orang yang ambil, satunya nunggu di sana, satunya ambil. Nggak sampai berapa menit udah bisa, padahal itu di kunci stang. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Bar 1 dan korban berharap pelaku segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktur Utama PT SMB AHA menjalani sidang perdana dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan tol Betung, Tempino, Jambi di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam kondisi masih memakai peralatan medis, ia mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Musi Banyuasin. Terdakwa disebut menguasai dan memanfaatkan tanah negara seluas 1.756,53 hektar tanpa hak guna usaha.
Lahan itu digunakan sebagai areal perkebunan PT SMB sejak 2019 hingga 2025 dan menimbulkan kerugian negara sebesar 127 miliar rupiah. Sendiri kalau dari pasal 2 kan sudah jelas ada kerugian keuangan negara. Kemudian dari pasal 5 pun itu terkait ada gratifikasinya, dan di pasal 9 itu sesuai dengan putusan sebelumnya yang mana sudah ada 2 terpidana yang dihukuman terkait pemalsuan surat dalam perkara di Jalan Tol Betung. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi. Catatan bagi kita bersama bahwa dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua kita juga kaget semua pihak, makanya ketika saya tanyakan apakah Pak Haji mengerti, dia tidak mengerti bahwa ini adalah salah satu bentuk yang dikatakan manipulasi atau penyelundupan hukum. Yang penting perkaranya jadi. Nah, lalu yang kedua, sebenarnya perkara ini adalah perkara pembebasan lahan demi kepentingan umum. Sidang tersebut akan dilanjutkan pada pekan depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah sepekan pengejaran, tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap DS, warga pelaju pelaku pembunuhan disertai perampokan seorang pengusaha kerupuk di Palembang. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di Bandung, Jawa Barat. Dari pelaku, polisi menyita senjata tajam, pakaian korban, linggis, serta 2 telepon genggam milik korban. Pemeriksaan mendalam mengungkap motif aksi ini, berawal dari sakit hati karena pelaku diusir saat melamar pekerjaan. Peristiwa bermula ketika DS datang meminta pekerjaan, namun amarah memuncak setelah korban menolaknya. Pelaku yang sehari-hari membawa senjata tajam langsung melukai korban hingga tewas. Setelah itu ia mengambil uang 2 juta rupiah dan 2 ponsel untuk bekal kabur ke Bandung. Tersangka sempat menjumpai korban yang notabene diikuti dengan sebuah pertanyaan untuk menanyakan apakah ada lokak untuk bekerja, namun korban mengatakan tidak ada dan menyampaikan kata-kata jauh-jauh lah. Inilah hal-hal yang mematik daripada perbuatan emosi korban. Di samping memang yang bersangkutan sudah menjadikan budaya menggunakan sajam atau senjata tajam sebagai bagian kebiasaan masyarakat kita. Pelaku tercatat sebagai residivis kasus perampokan di sebuah mal di Palembang. Karena perbuatannya, ia terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai memeriksa, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel memastikan tol Palembang Kayu Agung siap digunakan pemudik pada libur Nataru. Sejumlah titik yang sebelumnya rusak kini telah diperbaiki, meski masih ada pekerjaan minor di beberapa bagian. Kerusakan paling parah berada di kilometer 345 dan 348 yang sementara diberlakukan rekayasa lalu lintas hingga perbaikan tuntas. Polda Sumsel juga meminta pengelola tol menyiapkan perlengkapan antisipasi, mulai dari mobil derek, material perbaikan darurat, hingga petugas siaga untuk menghindari kemacetan dan penanganan mendadak. Baru saja kami dan jajaran bersama Kasat Lantas melaksanakan kegiatan pengecekan di ruas-ruas tol Palembang khususnya yang pertama tadi di kilometer 345 sampai 348 itu sudah ada manajemen rekayasa lalu lintas, yaitu pembangunan jalan tol yang mungkin rusak parah yang sudah dibangun oleh PT Wika. Selama kurang lebih nanti 3 bulan akan ada manajemen rekayasa lalu lintas di arah Lampung ke Palembang. Pas Natal dan Tahun Baru, khususnya Musilada bisa sebagai jalan fungsional. Kemudian jalan alternatifnya masuk ke Karanganyar, Tanah Mas. Itu. Ya sudah bisa 2 jalur. Ya dari Musilada sampai
Pulau Rimau. Pemeriksaan turut diberlakukan di Tol Palembang Betung yang direncanakan dibuka secara fungsional dari Musilandas hingga Pulau Rimau. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perdebatan seputar target timnas sepak bola Indonesia pada SEA Games 2025 berakhir. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pastikan, skuad Garuda Nusantara tetap mengusung misi mempertahankan medali emas. Pernyataan ini sekaligus merespon pertanyaan publik mengapa sepak bola hanya ditargetkan perak pada SEA Games Thailand. Amali menjelaskan sejak awal target federasi adalah emas, namun Kemenpora melalui tim review menyatakan targetnya hanya perak. Menurut Amali, hal ini tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki tolak ukur tersendiri. Yang terpenting saat ini seluruh tim komponen sepakat kembali membawa pulang medali emas ke tanah air di akhir gelaran. Secara internal, kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back to back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya, di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2025 berangkat lebih awal ke Thailand. Skuad Garuda Nusantara bertolak ke negeri Gajah Putih pada Sabtu pagi. 19 pemain yang berasal dari kompetisi domestik plus pelatih kepala Indra Syafri turut dalam rombongan. Striker timnas Jens Raven bilang, tim sudah bekerja keras dan berlatih maksimal. Sebagai juara bertahan, Garuda Nusantara siap membawa pulang medali emas dari Thailand. Sementara itu, pelatih timnas U22 Indra Syafri menegaskan, timnya akan fokus laga demi laga. Sisa waktu yang ada akan digunakan sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lokasi pertandingan dan menyempurnakan strategi serta taktik permainan. We want to defend that gold medal, and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Kita akan bikin priorisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Pertandingan pertama, insya Allah udah full tim ya, Coach? Kita lihat nanti, ya kita lihat nanti. Oke. Adapun dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zelstra, Dion Marks, dan Kapten Ivar Yanat. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya pada 30 November. Angga Nurizki, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Jelang bentrok kontra sang penguasa tahta klasifikal Super League, Borneo FC, Persib Bandung menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak bilang, pertarungan melawan Borneo FC sebagai derby. Karena kedua tim menempati posisi papan atas klasemen sementara Super League Indonesia. One more tough game. I think this is now the season because we are number 3, I think. They are number 1. So I expect full stadium, I expect that we play well, and I hope we get positive results. Borneo FC kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 33 poin dari 12 pertandingan. Sementara Maung Bandung berada di peringkat 3 dengan mengumpulkan 25 poin dari 11 pertandingan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.